Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Hendrawan. Stambuk saya S1 14004 dengan judul tugas akhir implementasi Internet of Things dalam merancang atau mengukur kadar polusi udara CO dan CO2 menggunakan sensor MQ7 dan MQ135. Adapun alat-alat yang saya gunakan dalam merancang alat pendeteksi kadar polusi udara ini adalah sebagai berikut. Adapun komponen-komponen yang saya gunakan dalam merancang alat pendeteksi kadar polusi udara, yang pertama di sini ada ESP32. Jumlahnya itu 1 unit, yang dimana digunakan sebagai pengontrol sistem, digunakan sebagai media penyimpanan perangkat lunak sehingga instruksi-instruksi pada perangkat lunak dapat berjalan, atau bisa jadi disebut juga modul WiFi. Selanjutnya ada sensor MQ7, yaitu 1 unit, yang dimana fungsinya untuk mendeteksi kadar polusi udara CO atau karbon monoksida. Selanjutnya ada sensor MQ135, jumlahnya itu 1 unit, fungsinya digunakan untuk mendeteksi kadar polusi CO2 atau karbon dioksida. Adapun contoh aplikasi yang saya gunakan untuk pengukuran kadar polusi CO dan CO2 yaitu seperti ini. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Selanjutnya masuk ke menu status. Tampilannya seperti ini. Menu status ini untuk membaca kadar polusi CO dan CO2 serta pembacaan status ini yang dimana ketika pada saat pengujian akan menentukan lokasi di mana tempat kita menguji alat ini. Selanjutnya ada menu tentang, itu cara mengoperasikan aplikasi polusi udara, dan menu selanjutnya ada menu keluar. Selanjutnya, sebelum saya melakukan pengujian, saya melakukan percobaan terlebih dahulu dengan menggunakan korek gas agar mengetahui apakah sensor dapat bekerja dengan baik atau tidak. Di sini saya akan membuang gas ke sensor CO terlebih dahulu. Hasilnya alat merespon dengan baik adanya kadar polusi udara yang ditampilkan melalui smartphone Android. Selanjutnya itu saya akan membuang gas ke sensor CO2. Dan hasilnya alat merespon dengan baik juga bahwa terdeteksi adanya polusi atau CO2 yang ditampilkan melalui smartphone Android. Tahap pengujian. Di tahap pengujian ini ada 3 kondisi, yaitu dimana di pagi hari, siang, dan malam. Di setiap kondisi terdapat 3 titik lokasi. Yang pertama itu pengujian di saat pagi hari pada pukul 6:15. Beralamatkan Jalan MT Haryono. Kualitas udara CO yang didapatkan sebesar 5 ppm dan kadar CO2 yang didapatkan sebesar 65 ppm dengan jumlah kendaraan 5. Selanjutnya di pagi hari lagi pada pukul 6:21 di Jalan Sausau. Kadar polusi CO yang didapatkan sebesar 8 ppm dan kadar CO2 yang didapatkan sebesar 44 ppm dengan jumlah kendaraan 3 unit. Selanjutnya di pagi hari pada pukul 6:29 di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kadar polusi CO yang didapatkan sebesar 6 ppm dan kadar polusi CO2 yang didapatkan sebesar 54 ppm dengan jumlah kendaraan 7 unit. Selanjutnya di siang hari pada pukul 13:12 di Jalan MT Haryono. Kadar CO yang didapatkan sebesar 9 ppm dan kadar CO2 yang didapatkan sebesar 350 ppm dengan jumlah kendaraan 46 unit. Selanjutnya di siang hari pada 13:23 di Jalan Sausau.
kadar CO yang didapatkan sebesar 7 ppm dan kadar CO2 yang didapatkan sebesar 365 ppm dengan jumlah kendaraan 33 unit. Selanjutnya lagi di siang hari pada pukul 14.11 di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kadar CO yang didapatkan sebesar 5 ppm dan kadar CO2 yang didapatkan sebesar 232 ppm dengan jumlah kendaraan 22 unit. Selanjutnya di malam hari pada pukul 20.02 di Jalan MT Haryono, kadar CO yang didapatkan sebesar 6 ppm dan kadar CO2 yang didapatkan sebesar 60 ppm. Selanjutnya di malam hari lagi pada pukul 20.17 di Jalan Sausau, kadar CO yang didapatkan sebesar 6 ppm dan kadar CO2 yang didapatkan sebesar 82 ppm dengan jumlah kendaraan 24 unit. Terakhir di lokasi titik 3 pada malam hari pada pukul 20.45 di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kadar CO yang didapatkan sebesar 5 ppm dan kadar polusi CO2 yang didapatkan sebesar 88 ppm dengan jumlah kendaraan 24. Itulah hasil pengujian sensor MQ7 dan sensor MQ135 yang dimana mendeteksi kadar polusi CO sebagai karbon monoksida dan sensor MQ135 mendeteksi kadar polusi karbon dioksida. Terima kasih.